Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A sampai 3B. Mudah-mudahan kalian selalu dirahmati oleh Allah SWT, diberikan selalu kesehatan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran hari ini yaitu pelajaran ke-8 di buku cetak atau buku paket tentang hati tentram dengan berperilaku terpuji. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu memahami perilaku ikhlas dan mohon pertolongan, dan nanti mencontohkan perilaku ikhlas dan mohon pertolongan dalam hidup sehari-hari. Tapi sebelumnya ke materi berikut, kita sama-sama baca doa terlebih dahulu sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Nah, sebelumnya kamu persiapkan dulu ya buku cetaknya, biar sama-sama kita belajar tentang apa arti ikhlas. Ikhlas artinya tulus hati atau bersih hati. Ikhlas juga artinya niat yang benar dalam melakukan segala sesuatu. Setiap amal kebaikan harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini setiap muslim diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Perintah berperilaku ikhlas terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Itu di surat Al-Baqarah ayat 5. Ikhlas merupakan sifat mulia yang ada di dalam hati. Ikhlas merupakan perbuatan hati. Ikhlas mudah diucapkan tetapi sulit untuk dipraktekkan. Anak yang beramal dengan ikhlas disebut mukhlis. Berikut berapa ciri anak yang beramal dengan ikhlas. Yaitu beramal dengan sungguh-sungguh, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Kedua, tidak mengharapkan pujian orang lain. Yang nomor 3, tidak pernah terpengaruh pujian orang lain, tidak pernah mengharap imbalan atau pamrih atas sesuatu yang dilakukan, tidak pernah mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan. Ya, itu artinya ikhlas. Ya. Jika anak muslim sudah mampu berperilaku ikhlas, maka ia akan mendapatkan beberapa keutamaan sebagai berikut. A. Hati menjadi bersih dari sifat tercela. Amal kebaikannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapat ketenangan dalam hidup,
terhindar dari perilaku dosa seperti riya. Nah, itu materi tentang ikhlas. Nah, sekarang ke materi berikutnya, yaitu mohon pertolongan. Arti mohon pertolongan dalam bahasa Arab disebut isti'anah. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada ulangan, apa artinya isti'anah? Itu artinya pertolongan. Mohon pertolongan artinya meminta bantuan agar dapat melakukan sesuatu atau dapat keluar dari kesusahan atau kesulitan. Mohon pertolongan banyak macamnya, di antaranya sebagai berikut. Mohon pertolongan agar dimudahkan dalam melakukan sesuatu. Mohon pertolongan agar lepas dari kesulitan yang menghimpit. Mohon pertolongan agar terhindar dari bahaya. Mohon pertolongan agar sembuh dari penyakit. Ya. Sedangkan kita umat muslim hanya memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang setiap hambanya meminta pertolongan dengan berdoa kepada selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Fat, ya. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah nih. Di ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, menerapkan perilaku mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang mampu memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat dari diri hambanya. Oleh karena itu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat memohon pertolongan dan meminta perlindungan. Jadi kita hanya meminta pertolongan dan meminta perlindungan hanya kepada Allah saja. Terdapat di dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya, itu materi bab 8 ini, pelajaran 8, yaitu ikhlas dan memohon pertolongan, ya, hanya kepada Allah saja. Mungkin materi hari ini cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca tahiyatul masjid atau akhir pertemuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.